Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria brewokan yang sedang mengikuti permainan Go di TV nasional. Dia adalah Taesuk, sang pemain Go profesional yang pada akhirnya harus menelan kekalahan di babak final ini. Taesuk pun pulang dengan rasa kecewa, tapi di tengah jalan dia bertemu kakaknya yang selalu menjadi pendukungnya nomor 1. Kemudian kakaknya itu meminta Taesuk untuk memandunya di permainan Geo. Sebagai adik yang baik, Taesuk pun nurut. Ternyata Taesuk disuruh membantu kakaknya di permainan Go yang menggunakan taruhan alias judi. Sontak Taesuk menolak dan hendak pergi, tapi sang kakak menahannya. Pada akhirnya Taesuk bersedia memandu kakaknya bermain Go dari mobil. Kakaknya Taesuk main Go melawan pemuda bernama Sunso, dan ternyata Sunso juga dibantu oleh komplotannya, yaitu si Jamet Adari, Pak Tua Master Wang, serta wanita cantik bernama Baikop. Selain itu dipantau juga oleh bosnya yang kita panggil dia Samidi. Lama-kelamaan Taesuk merasa permainan musuhnya semakin bagus. Lalu saat kamera tersembunyinya error, Taesuk mulai merasa ada yang nggak beres. Dia langsung menyuruh kakaknya untuk segera keluar. Hingga kemudian ternyata kecurangan kakaknya Taesuk tercium oleh Samidi. Taesuk yang nggak jago gelut pun pasrah saat Adari menargetkan sebelah matanya sampai luka parah. Bukan itu aja, Taesuk lalu disuruh menyaksikan kakaknya disiksa secara brutal di depan matanya sendiri. Dan yang lebih kejam lagi, kakak Taesuk dipaksa menelan bidak Go agar adiknya nggak dibunuh. Di saat yang bersamaan, Taesuk ditantang bermain Go oleh si Samidi. Kalau Taesuk menang, maka kakaknya akan selamat. Permainan kali ini rasanya lebih menegangkan daripada pertandingan final, karena pertaruhannya adalah nyawa. Namun sangat disayangkan, lagi-lagi Taesuk kalah. Maka inilah yang terjadi. Setelah puas menyiksa kakaknya Taesuk sampai is dead, para gangster itu juga membuat skenario seakan-akan Taesuklah yang telah membunuh kakaknya sendiri. Beberapa waktu kemudian kita diperlihatkan dengan seorang bos napi yang mau izin berlibur. Kita panggil saja dia Bang Napi. Tapi izinnya Bang Napi dibikin sulit, padahal udah menyogok si kepala sipir. Si sipir malah membuat taruhan kalau Bang Napi bisa mengalahkannya di permainan Go, maka dia akan diizinkan liburan. Kepala sipir ini sangat tahu kelemahan Bang Napi, dan benar saja Bang Napi kalah sampai frustasi. Dia jadi mikir, mungkin emang takdirnya ada di penjara seumur hidup. Namun di tengah keputusasaannya itu, Taesuk muncul memberi secercah harapan. 대만은 쉽게 죽지 않습니다. Melihat kemampuan Taesuk, Bang Napi langsung merekomendasikannya kepada kepala sipir. Ia juga menyuruh Taesuk untuk membuat taruhan. Kalau menang, Taesuk mendapat beragam fasilitas serta bebas. Tapi kalau kalah, maka si sipir akan mendapat ratusan juta won dari Bang Napi. Singkat cerita, Taesuk berhasil menang, namun Taesuk harus diisolasi di ruangan sempit dulu selama 1 bulan. Saat Taesuk sedang meratapi nasib, tiba-tiba ada makanan dimasukkan dari jendela kecil. Dan di nasinya, Taesuk menemukan potongan kain yang berisi kapur serta pesan tantangan main Go. Kemudian Taesuk main Go bersama si napi misterius lewat tembok dan lantai. Tak disangka orang ini sangat ahli sampai Taesuk kalah berkali-kali. Taesuk akhirnya tanya siapa dia sebenarnya, tapi Taesuk cuma dikirimi surat lagi dan disuruh menemui seseorang bernama Yesus saat bebas nanti. Setelah bebas dari ruang isolasi, Taesuk kemudian meminta Bang Napi untuk mengajarinya cara berkelahi. Dia sangat ingin bisa membela diri supaya nggak gampang dizolimi. Selain itu, dia juga bertekad ingin balas dendam atas pembunuhan sang kakak. Mendengar tekad kuatnya Taesuk, Bang Napi pun menyuruh anak buahnya untuk memukuli Taesuk setiap hari sebagai bentuk pelatihan. Selain itu, Taesuk juga rajin berlatih main Go bersama sipir untuk meningkatkan kemampuannya. Beberapa waktu berlalu setelah rajin berlatih, sekarang Taesuk jadi ahli gelut dan punya badan six pack. Sebelum bebas, Taesuk bilang akan mengabdi untuk Bang Napi, tapi dia pinjam duit dulu untuk bertahan hidup. Begitu keluar penjara, Taesuk pun memulai kehidupan barunya dengan penuh rasa dendam. Di sisi lain, Samidi menemui sekelompok gangster untuk membeli bocil Dewa Go yang bernama Ria. Begitu melihat kemampuan gadis kecil itu, Samidi langsung tertarik. Tapi dengan liciknya dia mengkhianati kesepakatan dan membantai anggota gangster demi mendapatkan Ria secara gratis.
Setelah pulang dari markas gangster, Samidi menugaskan Baikop untuk mengurusi bocil Dewa Go. Di sini terlihat sisi baik Baikop dengan jiwa keibuannya meski ia adalah tangan kanan Samidi. Kemudian kita dibawa ke Taesuk yang hidupnya berubah drastis setelah keluar dari penjara. Sekarang dia jadi orang sukses dan mengubah penampilannya jadi lebih rapi dan ganteng kayak saya. Saat ini dia pergi ke rumah kakaknya untuk nengokin sang keponakan yang ternyata telah menjadi yatim piatu. 죽었어요. 정말 삼촌 맞아요? Taesuk lalu pergi ke kasino yang mengingatkannya dengan kenangan kelam, yaitu saat kakaknya dibunuh. Di sini Taesuk minta tanding dengan Adari. Awalnya Taesuk main payah lalu menyarankan hukuman sentil dahi sebanyak 10 kali untuk yang kalah. Di permainan selanjutnya Taesuk menang. Selain mendapat uang, Taesuk juga mendapat kesempatan menyentil dahinya Adari, di mana dulu hal itu dilakukan Adari untuk menyiksanya. 자, 그럼 Gak terima disentil sampai kejengkang, Adari pun mencak-mencak. Tapi saat dia hendak menyerang Taesuk, dan Taesuk pun berhasil membuat musuhnya itu masuk ke dalam jebakan balas dendam pertamanya yang sangat brutal. Tanpa ampun, Taesuk menyiksa Adari, terutama mengincar sebelah matanya. Taesuk yang udah mantap mau balas dendam pun segera mengumpulkan anggota timnya. Pertama adalah Kongso, sahabat kakaknya yang jago akting. Orang kedua adalah Jesus, Master Go buta yang pernah direkomendasikan sama teman misteriusnya Taesuk di penjara. Walaupun dia dijuluki Master Go, tapi Taesuk berhasil mengalahkannya dengan mudah. Di sini Taesuk juga bilang ke Jesus kalau dia buta sebelah akibat perbuatan Adari. Anggota ketiga di timnya Taesuk adalah sahabat baiknya Jesus, yaitu Carpenter. Dia merupakan seorang ahli mekanik yang telah kehilangan satu lengan akibat ulah Samidi. 왜 왔습니까? 그 자들 다시 상대할 거네. Mereka berempat pun mulai bergerak, dimulai dengan Kongso yang ternyata punya informasi lengkap tentang Samidi beserta anak buahnya. Kemudian Taesuk pergi ke bar milik Baikop. Kebetulan sekali dia diajak gabung main mahjong dengan Baikop dan bapak tua. Setelah beberapa kali main, Taesuk sama Baikop lanjut ngobrol berdua. Disinilah awal perkenalan mereka. 우리 과거에 만난 적 있나요? 즐거웠습니다. Tak disangka-sangka saat akan pulang, Taesuk berpapasan dengan Samidi. Tapi Samidi nggak mengenalinya karena Taesuk udah berubah drastis. Setelah berhasil mengumpulkan informasi, timnya Taesuk pun mulai mempersiapkan balas dendam. Carpenter membuatkan identitas baru untuk Kongso, yaitu menjadi pengusaha film dewasa yang tajir melintir. Saat bermain di kasinonya Samidi, Kongso kalah berkali-kali dan menghamburkan banyak duit. Tapi berkat penyamarannya yang cerdik itu, Kongso berhasil menarik perhatian Sunso. Hari berikutnya, Kongso dan Taesuk kembali ke kasinonya Samidi. Kali ini ada kamera tersembunyi di bungkus rokoknya Kongso supaya Jesus bisa memandunya dari jauh. Berkat Jesus, Kongso menang hingga membuat lawannya curiga lalu memanggil petugas keamanan. Untungnya, Kongso sempat membuang bungkus rokoknya sebelum digeledah. 억울해? 어? 이 하수 새끼야. 억울하냐? 억울하냐? Kongso juga dibela sama Sunso yang langsung mengajak main go bareng. Tapi Kongso bilang mau nyebat dulu. Saat lagi asik nyebat, Kongso didatangi si cleaning service berbadan bungkuk yang ternyata aslinya normal. Dia kerjasama dengan Kongso untuk mengembalikan rokok yang ada kamera tersembunyinya. Malam harinya, Taesuk pergi ke barnya Baikop lagi. Di sini, ia berkesempatan main mahjong bersama Samidi dan membalas dendamnya dengan kemenangan. Gak terima kalah, Samidi pun pundung dan langsung pergi. Sedangkan Baikop terlihat mulai tertarik sama Taesuk. Terbukti, waktu diinterogasi Samidi, Baikop terkesan melindungi Taesuk. Dan ternyata, selama ini Baikop terpaksa bekerja dengan Samidi karena Samidi telah menyelamatkan ibunya. 죽어가는 애미 살려줬더니 벌써 계약을 잊었나? 동업자께서 가만 보면 끝내기가 약하잖아. 죽어야 계약이 끝나. 또 모르지. 발악하지 마라. Beralih ke markas timnya Taesuk, mereka lagi mencoba alat terbaru buatan Carpenter untuk memandu Kongso bermain go dengan Sunso. Namun Taesuk yang baru datang tiba-tiba bilang kalau besok Kongso main dengan jujur. Menurut ramalannya, Sunso pasti akan membiarkan Kongso menang. Benar saja, besoknya Kongso pun menang dengan mudah. Lalu Sunso mengajak taruhan lagi dengan nominal yang lebih besar.
Hari berikutnya, Kongso dan Sunso akan bertanding go di truknya Kongso yang udah dimodif sedemikian rupa jadi kayak rumah. Di sini, Kongso sengaja izin kencing supaya Sunso bisa mengecek kondisi sekitar. Jadinya, Kongso nggak dicurigai curang. Sementara di mobil lain, Carpenter dan Taesuk memantau dari jauh. Tibalah waktunya Kongso main go melawan Sunso. Dengan penuh keyakinan serta kemampuan membualnya yang sangat pro-max, Kongso berhasil memenangkan taruhan go tersebut. 아이고 이거 어떡하나 아유 진 줄 알았는데 한 집반 이겼네 아유 짐은 제가 맡아두겠습니다 무거우니까 Pulang dari situ, Sunso langsung menemui Master Wang dan memintanya untuk memandu. Ia menjanjikan bagian yang lebih banyak karena saat ini ia benar-benar sedang kesusahan setelah membuang uang Samidi tanpa hasil. Mendengar itu, Master Wang pun menyetujuinya. Di hari pertandingan, Jesus yang mengetahui perubahan permainan Sunso pun merasa tertantang. Dengan semangat membara, dia mengeluarkan trik-trik bermain go yang lebih canggih hingga membuat Master Wang kewalahan. 오래간만이군, 이 훈수꾼 녀석. Pada akhirnya Master Wang sadar kalau mereka sedang dipermainkan. Dia lalu menyuruh Sunso untuk mundur, tapi Sunso malah mengeluarkan senjata yang membuat Kongso teriak minta tolong. Datanglah jagoan kita semua, Taesuk, yang langsung duel melawan Sunso. Sedangkan Master Wang yang kabur segera dikejar oleh Carpenter dan Jesus. Setelah berhasil melumpuhkan Sunso, Taesuk membawanya ke sebuah gudang penyimpanan es yang suhunya minus derajat Celcius. Di sana, ia menantang Sunso main go dengan telanjang dada hingga salah satu dari mereka mati kedinginan. Selama bermain, Taesuk yang dipenuhi dendam kesumat pun terus menekan psikologis Sunso. Berkat trik itu, Sunso mulai kehilangan kendali dan menyerang Taesuk. Namun, Taesuk yang sekarang bukanlah Taesuk yang dulu yang pasrah dan diam saja saat dizolimi. Setelah Sunso dibuat tak berdaya, Taesuk lalu meninggalkannya bersama soal go yang menjadi pola kunci ruangan tersebut. Namun, Sunso nggak berhasil memecahkan soal sehingga dia terkunci di ruang itu sampai jadi manusia es. Usai menuntaskan satu dari serangkaian balas dendamnya, Taesuk pergi ke barnya Baikop untuk menenangkan pikiran. Ia lalu mengajak Baikop bermain go dengan sebuah taruhan. Singkat cerita, Taesuk berhasil menang lantas menagih hadiahnya. 소원인데 신중하게 쓰시죠. Esoknya, Samidi menemukan jasad Sunso di ruang pendingin. Samidi yang tahu Taesuk pelakunya pun segera menelponnya. Di sini, Taesuk memberitahu kalau dia punya hadiah lain di sebuah kabinet dalam ruang pendingin tersebut. Ternyata, saat dibuka, isinya adalah si Jamet Adari yang udah tewas membeku. Setelah dari situ, Samidi menemukan Master Wang dilakban dan diikat di ruangannya. Kemudian, dia memaksa Master Wang untuk main go online melawan Taesuk. Awalnya, Master Wang cengenges-cengenges percaya diri bakal menang. Namun, Taesuk berhasil membuat Master Wang keringat dingin dengan mengalahkannya dan meminta hadiah, yaitu lidahnya Master Wang. Malam harinya, Taesuk dan tim merayakan kemenangan kecil mereka. Di sini, Jesus menceritakan asal-usulnya bisa jadi Master Go dengan keterbatasannya. Ternyata, semua itu berkat si napi misterius yang mengalahkan Taesuk waktu diisolasi di penjara dulu. Jesus menyebut napi misterius itu dengan sebutan Ghost. Keesokan harinya, Jesus meminta Kongso untuk merapikan penampilannya karena ingin menemui putrinya. Namun, saat hendak menemui putrinya, rumah itu sudah dikuasai oleh anak buah Samidi. Jesus dan Kongso pun langsung melarikan diri, tapi akhirnya terkepung juga. Jesus dan Kongso kemudian disekap oleh Samidi. Dalam kondisi terikat dengan leher digantung, Kongso disuruh memecahkan soal yang dibuat Taesuk untuk Sunso waktu di ruang pendingin. Karena Kongso nggak bisa jawab, jadinya dia disiksa secara brutal oleh Samidi si psikopat. Last.
Sementara itu, Taesuk yang lagi ziarah ke makam kakaknya tiba-tiba ditelepon Samidi. Di sini, Samidi baru ingat siapa Taesuk, yaitu adik dari orang yang pernah dia siksa sampai mati. Samidi lalu bilang kalau dia akan bermain Go sama Kongso dengan taruhan 6 miliar dan nyawa Kongso. Saat permainan akan dimulai, Jesus tiba-tiba mengajukan nyawanya sendiri sebagai bahan taruhan. Dengan dibantu Kongso sebagai pengganti penglihatannya, Jesus lalu melawan Samidi yang diam-diam menggunakan Dewa Go Ria sebagai pemandunya. Jesus pun berakhir kalah sebelum Taesuk datang, dan setelah itu Taesuk yang baru saja datang bersama Carpenter pun langsung emosi melihat Jesus telah berlumuran darah. Sementara Kongso berada di bawah kaki Samidi dengan kondisi mengenaskan. Taesuk ingin menyelamatkan keduanya, tapi dia hanya bisa membawa Jesus terlebih dahulu dan berjanji akan kembali untuk Kongso. Namun, di detik-detik terakhirnya, Jesus melarang Taesuk untuk bermain karena lawannya adalah bocil Dewa Go yang tak terkalahkan. 아이가 두는 거야. Di lain sisi, Baekop juga memperingatkan Taesuk, namun Taesuk yang dari awal sudah bertekad untuk balas dendam kini semakin membara setelah Jesus yang sudah dia anggap ayahnya sendiri juga tewas di tangan Samidi. Dengan amarah memuncak, Taesuk datang menemui Samidi lagi untuk menyelesaikan dendamnya. Dia kerahkan seluruh kemampuan dan kecerdasannya agar bisa memenangkan permainan Go. Sedangkan di luar, anak buah Samidi mengeroyok Carpenter yang masih berduka atas kematian Jesus. Kembali ke Taesuk yang hampir menang, tapi Samidi mengancam akan membunuh Baekop kalau sampai Taesuk menang di permainan kali ini. Pada akhirnya, Taesuk membuat hasilnya menjadi seri, sehingga Samidi nggak bisa membunuh Baekop dan Ria. 내 계획이 없는데? 그럼 다른 걸로 승부 내야지. Kemudian Samidi menyuruh anak buahnya membawa Baekop. Dia menusuk Baekop di depan Taesuk yang sontak menyulut amarah Taesuk. Lalu inilah yang terjadi. Setelah berhasil menumbangkan seluruh anak buah Samidi dengan senjata seadanya dan tanpa bantuan siapapun, kini Taesuk berhadapan dengan Samidi sendiri. Tewasnya Samidi menandai bahwa dendamnya Taesuk kini terbalaskan. Taesuk lalu terduduk lemas, dan saat melihat Baekop dan Kongso tergeletak karena membantunya, Taesuk jadi berpikir balas dendamnya kali ini jadi sebuah kemenangan atau malah kekalahan. Di tengah pergulatan batinnya, Ria datang ke hadapan Taesuk dan sedikit memberikan ketenangan untuknya. Selang beberapa waktu kemudian, Taesuk mengunjungi anak Yesus dan memberikan uang kepadanya. Tak lupa, ia juga pergi menemui keponakannya dan memberikan seluruh akses untuk menjamin masa depannya. Ia juga pergi menemui Carpenter yang sedang memahat patung Yesus. Di sini Carpenter ingat perkataan Yesus, yaitu langkah terbaik yang bisa kita lakukan adalah berjuang hidup setiap hari. Taesuk jadi sadar, berkat perjuangannya untuk hidup lebih baik setelah kematian sang kakak, kini dia berhasil balas dendam sesuai impiannya. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Kongso yang ternyata masih hidup dan kini menjemput Taesuk bersama Ria dan Baekop. Dan film pun tamat dengan ending yang sesuai harapan kita semua.